sebenarnya juga jadi PR bersama ya Bang, atau evaluasi dari penyelenggara itu sendiri maupun kita sebagai masyarakat. Tapi mungkin tadi yang disampaikan oleh baik Bang Boy maupun Bang Riki, penyebab partisipasi menurunkan mungkin karena ada faktor kelelahan di situ. Tapi mungkin ada faktor-faktor lain sebagai penyebabnya, mungkin karena kontestasi atau pasangan yang maju di pilkada ini juga pasangannya kan cukup sedikit sekali ya. Misal. Jadi saya kira itu menjadi perhatian juga kenapa jumlahnya jadi hanya 2 ketika semua partai sudah bersatu padu dalam satu wadah namanya Kimples. Itu diterapkan di daerah Kimplesnya, jadi hanya tinggal mengusung satu calon, satu pasangan calon. Nah ini sehingga masyarakat, misalnya kayak kita masyarakat Lampung, tidak ada lagi alternatif pemilih, tidak ada lagi kita disuguhkan pemimpin yang lain ya, pemimpin yang bisa sesuai harapan masyarakat, pemimpin yang bisa menyalurkan aspirasi masyarakat. Pemimpinnya hanya yang maafnya ngomong itu aja pemimpinnya. Memang sosialisasi ini kan sebenarnya tugas dari penyelenggara ya, terutama dari KPU tentunya. Tapi kan saya pikir saya lihat juga KPU juga sudah melakukan maksimal gitu, untuk bersosialisasi, walaupun memang tidak semaksimal waktu di Pilpres kemarin. Selamat siang pemirsa Metro TV Lampung, jumpa lagi dalam program podcast Bedah Tajuk Lampung Pos. Kali ini bersama saya Nurjana, saya Wandi Barboy Silaban, saya Ricky Marli. Pada podcast kali ini kita akan membahas tentang partisipasi pemilih Pilkada 2024. Namun sebelum kita lanjutkan bedah tajuk kali ini, mari kita saksikan video editorial berikut ini. Evaluasi jebloknya partisipasi pemilih. Tingkat partisipasi pemilih di sejumlah daerah di Provinsi Lampung pada penyelenggaraan Pilkada 2024 serentak menurun. Hal itu diketahui berdasarkan hasil rekapitulasi di 20 kecamatan di kota untuk partisipasi pemilih dalam pemilihan gubernur Lampung mencapai 52,10%. Sedangkan pemilihan wali kota dan wali kota Bandar Lampung partisipasi pemilih sebesar 52,03%. Padahal KPU menargetkan partisipasi pemilih itu mencapai 70-75% pada hajat pilkada tahun ini. Sungguh sangat disayangkan, angka golongan putih atau biasa kita kenal dengan sebutan golput pada Pilwakot Bandar Lampung dan Pilgub Lampung mengalami kenaikan signifikan. Tahun ini angka golput tembus hampir 48%. Pandangan dari sejumlah pengamat politik pun menilai kondisi tersebut diakibatkan jumlah peserta pilkada yang sedikit. Akibatnya, masyarakat tidak memiliki banyak pilihan untuk menyalurkan hak pilihnya. Selain itu, penyebab lainnya adalah ketidakpercayaan masyarakat terhadap para calon. Para kandidat yang muncul tidak sesuai dengan harapan publik, sehingga masyarakat enggan menggunakan hak pilihnya atau golput. Dengan sikap golput tersebut, rakyat atau pemilih memandang pemilu hanyalah alat penguasa untuk mendapatkan legitimasi rakyat tanpa kepentingan memperbaiki kehidupan rakyat itu sendiri. Penyelenggara pilkada baik KPU dan Bawaslu harus mengevaluasi penyelenggaraan pilkada 2024 karena digelar di tahun yang sama dengan pemilu 2024. Sebab sosialisasi pilkada 2024 dinilai tak semasif pemilu 2024 saat pemilih memilih calon presiden, wakil presiden, serta calon anggota legislatif. Jadwal kegiatan KPU hingga KPU di daerah yang sangat padat pada kegiatan pemilu 2024 dinilai menjadikan persiapan pilkada kurang optimal, terutama terkait dengan sosialisasi pemilih. Penyelenggaraan tahun politik pada 2024 harus menjadi pengingat urgensi revisi paket undang-undang politik yang di dalamnya termasuk undang-undang partai politik, undang-undang pemilu, dan undang-undang pilkada. Kendati demikian, semangat revisi mesti didasarkan pada kepentingan penyelenggara maupun masyarakat. Dengan partisipasi pemilih di pilkada 2024 yang rendah, sosialisasi dari KPU dan Bawaslu harus menjadi evaluasi mendalam. Jangan sampai publik menilai sosialisasi yang menghabiskan anggaran besar itu hanya menghambur-hamburkan uang dan cuma untuk formalitas saja. Perlu adanya evaluasi
evaluasi menyeluruh dari seluruh kegiatan sosialisasi karena terdapat penyerapan anggaran dari kegiatan tersebut. Jangan sampai penyerapan anggaran mubazir meski pemenuhan kegiatan secara prosedural tapi tidak menyentuh sisi-sisi substansial, termasuk tujuan dan maksud sosialisasi untuk menggait pemilih datang ke tempat pemungutan suara atau TPS. Jangan sampai giat sosialisasi yang seharusnya menjadi tujuan utama penyelenggara KPU memberi informasi dan ketertarikan pemilih namun diselewengkan atau tidak dilaksanakan dengan benar. Partai politik pun sebagai institusi demokrasi juga mesti bertanggung jawab atas menurunnya tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2024. Partai politik harus melakukan evaluasi khususnya pada rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan publik. Partai politik yang berfungsi sebagai institusi demokrasi atas rekrutmen pejabat politik juga dinilai turut bertanggung jawab atas menurunnya partisipasi pemilih kali ini. Rekrutmen merupakan salah satu fungsi terpenting partai yang telah diatur dalam pasal 11 Undang-Undang tentang partai politik. Jika fungsi rekrutmen politik hanya berdasarkan kepentingan oligarki internal partai, maka sangat sulit bagi partai menghasilkan rekrutmen politik yang sehat. Pengalaman merekrut calon untuk berlaga pada Pilkada 2024 harus menjadi peringatan serius dalam mendorong reformasi di internal partai. Reformasi itu berkaitan dengan demokrasi internal partai dalam proses rekrutmen politik. Jangan sampai orang-orang yang memiliki potensi tertutup karena kepentingan segelintir elit belaka. Baik Bang Riki, Bang Barboy, pada kesempatan kali ini sesuai tadi di awal kita spill ya, kita akan membahas soal partisipasi pemilih ya yang berdasarkan survei maupun dari hasil rekapitulasi dari KPU ini menunjukkan angka partisipasi pemilih di Pilkada 2024 ini menurun dibandingkan pemilu kemarin ya yang di bulan Februari 2024. Nah, ini gimana Bang menurut pendapat kalian berdua nih yang selama ini sudah menjadi pakar dan redaktur politik di Lampung Pos. Gimana Bang Boy? Iya, saya kira ada ininya ya, ada irisannya ketika kemarin kita baru menggelar Pilpres ya. Betul. Yang berbarengan dengan Pileg. Jadi itu kan rentangnya cukup dekat antara Pilpres Pileg dengan Pilkada yang terselenggara ini. Salah satu poinnya saya kira itu menjadi penyebab kenapa angka partisipasi pemilih itu turun. Kenapa saya menyatakan itu menjadi salah satu penyebab? Karena kita tahu rentangnya Pilpres dan Pileg itu kan bulan April ya. Nah, sementara Pilkada ini 27 November. Artinya tidak sampai setahun gitu ya jarak itu ya. Dan kita tahu sendiri kan selepas Pilpres maupun Pileg itu terselenggara bukannya selesai begitu saja, masih ada gugatan segala macam, masih ada gugatan yang dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi maupun ke PT UN dan segala macam. Itu kan masih terus berlangsung ya. Nah, belum lagi pelantikan presiden, pelantikan anggota DPR terpilih. Betul. Jadi saya kira rangkaian-rangkaian itu menyebabkan kenapa jarak itu begitu dekat, dan ini saya kira yang perlu dievaluasi ke depan, apakah memang tidak sampai setahun penyelenggaraan sebuah pemilihan baik itu kepala daerah maupun pemilihan anggota legislatif, apakah jaraknya seperti itu, apakah harus dikebut ibaratnya kalau namanya SKS sistem kebut semalam. Betul. Apakah harus sistem kebut seperti itu. Nah itu saya kira perlu menjadi perhatian juga ya. Nah selain itu saya juga menilai misalnya kenapa angka partisipasi pemilih itu turun. Saya melihat selepas dari Pilpres dan Pileg itu tidak ada sosialisasi yang masif dari KPU. Jadi sosialisasi yang masif bagaimana kalau kita lihat pada saat Pilpres maupun pada saat Pileg itu begitu gencar iklan maupun advertorial ya baik di televisi maupun di koran-koran. Nah di Pilkada harus diakui itu sangat jauh menurun. Jadi saya kira sosialisasi harus diakui, sosialisasi dari KPU sebagai penyelenggara pemilu, KPUD dalam ini KPU Provinsi Lampung maupun KPU kabupaten kota itu sangat kurang, sangat minim. Mungkin kembali lagi karena jarak yang begitu dekat tadi, jadi masih ada keletihan dari para penyelenggara pemilu. Saya kira itu sih kalau dari saya. Gimana Bariki?
Mungkin ada apa namanya tadi yang dibilang Bang Boy, mungkin waktu yang terlalu mepet, mungkin juga euforia masyarakat juga mungkin sudah menurun ya Bang. Salah satunya itu ya. Tapi jadwal ini, jadwal Pilkada 27 November kemarin itu sudah diberdasarkan ketetapan pemerintah. Betul. Termasuk juga penyelenggara KPU Bawaslu, termasuk juga pihak DPR RI itu sudah ditentukan jadwalnya, itu sudah ada kesepakatan bersama. Nah jadi karena ini memang masih di tahun 2024. Kalau misalnya situ di luar maju di tahun 2025, kemungkinan kebanyakan kepala daerah sudah habis masa waktunya. Karena dan kalau misalnya seperti itu kan nanti kebanyakan PJ. Nah gitu. Nah ini salah satu kenapa jadwalnya di akhir November itu, karena kan kebetulan kata-kata Pak Boy tadi, ketika pilkada selesai kemungkinan ada perselisihan hasil pemilihan ke MK dan lain sebagainya gitu, karena itu tidak memakan waktu yang cukup panjang gitu. Karena kalau tidak salah itu Januari atau Februari kepala daerah terpilih ini sudah dilantik gitu. Itu yang kenapa pemerintah dan penyelenggara itu akhirnya memang memutuskan November gitu ya. Gitu kan. Dan saya juga emang cukup miris ya, karena target pemerintah itu tingkat partisipasi pemilih itu 70-75%. Ini sekitar 50%, 55% ya. Ini sangat disayangkan sekali. Tapi kita untungkan juga tidak sampai di bawah 50. Kalau misalnya itu di bawah 50 itu sangat riskan sekali, karena ini tingkat partisipasi pemilih ini nanti akan jadi gambaran untuk pelaksanaan pilpres atau maupun pilkada selanjutnya gitu. Kenapa kok kecil gitu tingkat partisipasi pemilihnya gitu, atau jangan-jangan memang di pilkada ini memang tidak ada pilpres gitu kan. Kita melihat di pilpres Februari kemarin, pemilu 2024 kemarin di Februari itu ada pilpres, ada pemilihan presiden. Nah, itu salah satu yang mungkin menyebabkan tingkat partisipasi pemilih kita tinggi. Gitu. Tapi ini tidak ada pilpres. Nah ini salah satu penyebabnya, jadi tingkat partisipasi pemilih kita menurun gitu. Sebenarnya juga jadi PR bersama ya Bang, atau evaluasi dari penyelenggara itu sendiri maupun kita sebagai masyarakat. Tapi mungkin tadi yang disampaikan oleh baik Bang Boy maupun Bang Ricky, penyebab partisipasi menurun kan mungkin karena ada faktor kelelahan di situ. Tapi mungkin ada faktor-faktor lain sebagai penyebabnya, mungkin karena kontestasi atau pasangan yang maju di pilkada ini juga pasangannya kan cukup sedikit sekali ya. Misal kayak di Bandar Lampung cuma 2 paslon gitu, di Lampung Timur cuma 2 paslon. Bahkan ada beberapa yang kota kosong. Itu tuh juga mungkin yang menyebabkan masyarakat ada keengganan untuk memilih. Mungkin ada faktor kesana nggak Bang? Betul, saya benar sekali. Saya kira itu jadi menyambung ke yang disampaikan Mbak Nur tadi, bahwa memang benar harus diakui bagaimana koalisi yang terbangun di pusat. Ya, bagaimana koalisi partai politik ya dalam hal ini yang terbangun di pusat, yaitu yang dinamakan KIM Plus ya, Koalisi Indonesia Maju Plus. Itu kan terdiri dari berbagai macam parpol. Yaitu ada Gerindra di sana bergabung, Golkar, kemudian Demokrat dan lain sebagainya ya, termasuk juga di dalamnya Nasdem, PKS ya, PKB. Itu kan semua tergabung di sana. Nah, ini kan keinginan dari Presiden Prabowo sendiri ya, bagaimana mengonsolidasi semua itu agar bisa mencapai pemerintahan yang kuat ya. Kalau Pak Prabowo kan itu bagaimana semua partai politik itu bisa bersatu dalam satu kesatuan agar pemerintahnya juga kuat. Itu kalau maksud hati Bapak Prabowo itu ya, menyelenggarakan KIM Plus itu agar tentu saja pemerintahnya tidak diganggu. Tentu saja itu tujuannya, stabilitas, dalam hal ini stabilitas politik yang ingin dicapai. Nah, tapi kan memang benar di tingkatan lokal itu menjadi persoalan. Nah, itu menjadi masalah karena kan kita tahu sendiri bagaimana partai politik yang ada di tingkat lokal, misalnya di Lampung, itu tentu saja tidak seiring sejalan dengan apa yang ada di tingkatan pusat. Bagaimana Golkar pusat, bagaimana Gerindra pusat,
kemudian juga bisa seperti apa Gerindra yang ada di Lampung, seperti apa Golkar yang ada di Lampung, itu kan bisa saja tidak seiring sejalan. Bahkan kan misalnya saja ketua Golkar Lampung Bapak Arinal mencalonkan diri dari PDIP. Ini kan yang hal-hal yang tidak dilihat oleh pemerintah pusat ya, dalam hal ini koalisi yang sudah dibangun sebelumnya oleh Kimples tadi, Presiden Prabowo dan kawan-kawan. Jadi saya kira itu menjadi perhatian juga kenapa jumlahnya jadi hanya 2 ketika semua partai sudah bersatu padu dalam satu wadah namanya Kimples. Itu diterapkan di daerah, Kimplesnya jadi hanya tinggal mengusung satu calon, satu pasangan calon. Nah ini sehingga masyarakat, misalnya kayak kita masyarakat Lampung, tidak ada lagi alternatif pemilih, tidak ada lagi kita disuguhkan pemimpin yang lain ya, pemimpin yang bisa sesuai harapan masyarakat, pemimpin yang bisa menyalurkan aspirasi masyarakat, pemimpinnya hanya yang maafnya ngomong itu aja pemimpinnya, tidak ada alternatif pemimpin muda, segar misalnya, pemimpin segar atau pemimpin yang bersih, pemimpin yang berintegritas yang sesuai aspirasi masyarakat misalnya, yang ada di tingkatan akar rumput. Ini saya kira menjadi perhatian juga benar. Jadi memang itu salah satu penyebab kenapa makin menurun lagi partisipasi pemilih, karena ibaratnya masyarakat juga udah tahu ini mah mainannya elit politik aja kalau kayak gini seperti ini, kalau terselenggara pilkada seperti ini. Nah ini menjadi perhatian juga benar. Mungkin ini juga salah satu faktor ada yang namanya borong partai itu juga mungkin ya Bang Riki ya. Iya itu benar sekali, karena benar kata Kak Boy tadi, memang di tingkat pusat tidak melihat apa yang sebenarnya terjadi di daerah gitu. Termasuk juga yang Kimples ini. Mungkin di Kimples di pusat terutama Pilpres kemarin mungkin solid lah ya. Tapi ketika di daerah itu tidak sama gitu. Jadi dinamikanya tidak sama. Dinamikanya berbeda, karakteristik pemilihnya juga berbeda, karena kita lihat di Provinsi Lampung hampir kita calon tunggal gubernur. Betul. Karena memang Pak Arinal dia ketua Golkar dan Golkar tuh masuk Kimples. Tapi di beberapa last minute Pak Arinal maju melalui PDIP. Nah itu kan salah satu kemungkinan, salah satu hal yang tidak bisa disamakan di pusat gitu. Betul. Ketika partai menginginkan itu tapi si calonnya pengen maju. Nah itu sebenarnya yang harus dilihat di pusat itu seperti itu gitu. Jadi ini ada dampak ada positif dan negatifnya, tapi kita bersyukur tidak ada calon tunggal terutama di provinsi ya. Kemungkinan selain itu juga di Bandar Lampung juga hampir terjadi calon tunggal gitu. Jadi itu yang sebenarnya harus diantisipasi oleh partai politik. Tidak semua yang di pusat itu bisa disamaratakan di daerah. Nah, itu di Lampung ya, kemungkinan juga di daerah-daerah lain juga kemungkinan juga tidak sama. Gitu. Dan selain itu kita juga harus melihat apa sih ya namanya psikologis pemilih ya. Mungkin benar kata Kak Boy tadi, emang legitimasi untuk elit partai politik saja gitu. Jadi buat apa sih saya milih, toh nggak ngaruh sama saya gitu. Betul. Jadi saya walaupun dia yang kepilih, saya tetap cari duit sendiri kan gitu. Jadi itu yang sebenarnya jadi PR kita bersama. Jadi kemungkinan warga atau pemilih itu berpikiran seperti itu. Jadi kita tidak bisa hanya menyalahkan KPU saja, penyelenggara KPU atau Bawaslu saja, tapi kita juga melihat apa sih ya masyarakat itu juga. Kalau misalnya memang dia sudah niatnya emang tidak bisa, nggak mau memilih atau jadi golongan putih, ya mau tidak mau dia nggak milih gitu. Itu sih sebenarnya. Artinya banyak faktor ya di sini kenapa penyebab partisipasi pemilih ini turun gitu. Sebenarnya kalau kita lihat dari beberapa survei juga angka partisipasi penurunan pemilih ini juga nggak hanya terjadi di Lampung ya Bang, beberapa daerah termasuk Jakarta ya, bahkan ibu kota Jakarta sendiri itu juga mengalami penurunan secara nasional turun gitu. Misalnya kalau ada beberapa yang tadi disampaikan Bang Rifki, mungkin kayak tadi ketua umum partai Golkar di Lampung itu juga justru tidak diusung oleh partainya gitu. Jadi sehingga ada keengganan memilih oleh para partisipannya gitu ya. Begitu juga di Jakarta, misalnya Pak Anies Baswedan yang mungkin justru dia basisnya di Jakarta gitu ya. Di Jakarta pendukung
hampir 40% lebih ya Bang ya untuk mendukung Anies Baswedan di Jakarta, justru dia malah yang nggak dapat partai politik gitu, tidak jadi maju di pilkada. Ini mungkin juga salah satu penyebab juga kenapa masyarakat juga ada keengganan memilih ke situ. Mungkin itu jadi faktor penentu di Lampung. Itu ada korelasinya nggak itu Bang? Iya, jadi benar tadi menyambung semuanya ya, menyambung Kak Riki dan Mbak Nurjana bahwa partai politik di sini ya poinnya ya. Partai politik itu memang harus dievaluasi. Jadi partai politik itu kan seharusnya menjadi institusi yang merekrut anggotanya agar misalnya nanti kalau dia mau menjadi anggota dewan ya, makin dimajukan terus, dibekali terus. Nah, apalagi kalau mau menjadi kepala daerah. Nah, kita lihat bagaimana partai politik yang ada sejauh ini, belum menunjukkan hasil yang positif kepada para kadernya. Mestinya partai politik sebagai institusi resmi untuk menggembleng kadernya, untuk mendidik kadernya, itu memajukan kadernya sendiri. Tapi kita lihat bagaimana kondisi baik di pusat maupun di tingkat lokal, di daerah. Tidak ada sama sekali bagaimana partai politik itu ingin memajukan kadernya sendiri. Hanya segelintir saja, kembali lagi segelintir ya tadi. Kalau di sini kan, kalau di Lampung, Partai Gerindra memajukan Rahmat Mirzani Jausal sebagai kader Gerindra, itu oke. Artinya Gerindra melakukan kaderisasi yang baik. Lantas bagaimana dengan partai politik lainnya? Nah, ini yang kita masih bertanya-tanya panjang ya, banyak pertanyaan di situ. Artinya partai politik lainnya ada yang bisa melakukan kaderisasi dengan baik, ada partai politik yang tidak bisa mencalonkan kadernya dengan baik. Nah, ini memang kembali lagi harus menjadi evaluasi ya. Selain tadi penyelenggara pemilu, partai politik sekali lagi harus juga kita evaluasi kenapa partai politik tidak mau mencalonkan kadernya untuk maju misalnya sebagai calon kepala daerah, tidak mau memajukan, padahal itulah sebenarnya fungsi dan tugas partai politik kepada para kadernya. Nah, ini saya kira sekali lagi harus menjadi perhatian semua pihak. Tentu saja harus ada evaluasi untuk partai politik juga. Saya kira itu sih. Gimana Riki? Pandangan benar? Ya itu benar juga, karena memang partai politik ini cukup bertanggung jawab untuk partisipasi pemilih ini ya, karena memang calon itu kan diusung oleh partai politik. Jadi harusnya jangan hanya mementingkan kepentingan internal partai sendiri gitu. Mestinya ketika calon ini jadi, internal partai akan berdampak terkait dengan pemenangan si calonnya. Tapi sebenarnya ada hal yang sebelumnya juga harus bisa dilakukan oleh partai politik. Itu salah satunya adalah sosialisasi calonnya, gitu. Sosialisasi calonnya ke masyarakat, apalagi calonnya itu adalah kadernya, gitu. Ketika itu sudah ada kadernya, kemudian partai politik juga mensosialisasikan calonnya ke masyarakat, itu saya kira akan berdampak signifikan, selain dari pihak penyelenggara Bawaslu atau KPU. Nah, itu yang pihak partai politik juga harus bertanggung jawab atas yang partisipasi pemilih kita yang cukup rendah gitu. Selain itu juga memang sosialisasi ini kan sebenarnya tugas penyelenggara ya, terutama dari KPU tentunya. Tapi kan saya pikir saya lihat juga KPU juga sudah melakukan maksimal gitu untuk bersosialisasi, walaupun memang tidak semaksimal waktu di Pilpres kemarin, karena memang waktu Pilpres itu waktunya cukup panjang, kalau tidak salah hampir 2 tahun ya Pak. Tapi ini hanya beberapa bulan untuk mensosialisasikan bahwa ada pilkada. Jadi sebenarnya sosialisasi dengan waktu yang mepet ini salah satu bentuk ada dampaknya juga gitu, karena ini berkaitan dengan partisipasi pemilih. Jadi kemudian untuk dari segi sosialisasi, kita harapkan KPU maupun Bawaslu tidak hanya melakukan sosialisasi secara konvensional gitu. Jadi kita harus merubah, tidak hanya melakukan sosialisasi di hotel, di sekolah-sekolah untuk anak yang sudah berusia 17 tahun, kemudian di pasar-pasar, kemudian di tempat-tempat komunitas yang lainnya. Pihak KPU juga harus melakukan sosialisasi dari segi
digitalisasi, salah satunya melalui media sosial, Instagram, Facebook dan segala macamnya. Jadi masyarakat punya pilihan untuk mencari informasi. Jadi ketika tidak ada di satu tempat, masyarakat sudah ada pilihan dan sudah mengetahui bahwa ada pilkada itu dari media sosial. Itu yang sebenarnya harus ditingkatkan atau jadi PR dari pihak penyelenggara, gimana caranya ke depan sosialisasi di media sosial itu harus ditingkatkan. Gitu. Kalau tadi ada bahasa di awal, mungkin waktunya sedikit juga gitu ya. Terus ini juga jadi polemik di akhir sehingga partisipasi kita menurun. Nah, dengan tingginya angka golput ini di Lampung terutama, ini ada dampaknya nggak, apa sih Bang untuk masyarakat itu sendiri atau jangka kedepannya dengan tingginya angka golput ini Bang? Iya, kalau saya menilai tentu saja golput itu kan salah satu hak masyarakat juga ya, hak masyarakat untuk tidak memilih itu juga suatu hak ya. Jadi golput itu suatu pilihan juga. Hanya saja memang yang menjadi perhatian kita dalam sesuai tajuk kita kali ini ya, bahwa angka partisipasi pemilih turun itu banyak hal ya. Tadi itu sekali lagi ya, sosialisasi yang kurang dari penyelenggara pemilu, kemudian juga partai politik yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik, itu juga menjadi perhatiannya ya. Nah, itu kenapa golput itu seakan-akan menjadi besar gitu loh, karena masyarakat di situ menilai tidak ada urgensinya dia memilih ataupun mencoblos sesuai dengan pilihan hatinya, karena calon yang ada kembali lagi hanya 2 orang, hanya itu saja. Kemudian juga sosialisasi pun tidak ada yang masif, tidak ada hal yang istimewa dari pilkada, padahal semestinya karena ini kita misalnya di Lampung mestinya lebih gencar lah, karena akan memilih pemimpin Lampung selama 5 tahun ke depan. Ini kan harus jadi perhatian mestinya gitu kan, khususnya bagi masyarakat Lampung. Ini kan hajatnya masyarakat Lampung, tapi kenapa sosialisasinya begitu minim, kemudian juga tidak terasa sama sekali bahwa misalnya ada penyelenggaraan pilgub maupun pemilihan bupati dan wali kota, itu ya lempeng-lempeng saja, let it flow aja, mengalir begitu saja gitu ya, seperti itu. Jadi saya kira itu kenapa golput itu menjadi penting artinya di sini. Mereka tidak melihat adanya perubahan yang berarti ya dalam kancah politik Lampung ini. Jadi saya kira itu sekali lagi harus menjadi perhatian bersama ya, tidak hanya penyelenggara pemilu tapi juga semua. Kenapa masyarakat begitu turun, walaupun secara nasional juga ya, kondisi jumlah pemilih secara nasional untuk mencoblos di pilkada ini, untuk memilih dalam pertarungan pilkada ini memang masih jauh ya di bawah rata-rata, jauh menurun maksudnya dibandingkan pilpres kemarin ya, itu kondisinya. Tapi ya itu sekali lagi, kalau misalnya di Lampung tembus sampai 40% itu golput, angka golput ya, ini kan seakan-akan ini ada pelajaran yang harus dipetik. Apa ini maksud golput sampai sebesar ini di Lampung misalnya kondisinya. Nah, itu saya kira PR bersama ya, kenapa itu terjadi. Dan saya melihat untuk kedepannya langkah yang bagus itu misalnya ada wacana untuk menggabungkan seperti apa omnibus undang-undang politik ya, bagaimana revisi undang-undang paket politik ini disatukan ya, bagaimana partai politik, pemilu kada itu ada aturan main tersendiri gitu untuk menyelenggarakan mungkin pemilu yang berbeda dengan pilkada, dengan pemilu kadanya gitu ya, pilpres yang berbeda dengan pemilu kada. Itu saya kira wacana yang bagus. Ini saat ini masih digodok di DPR dulu wacana itu, tapi betapa pentingnya pemisahan satu sama lain, pilpres, pemilu kada, kemudian juga partai politik itu sendiri. Itu saya kira hal yang bagus untuk diwacanakan, untuk kembali lagi menggenjot bagaimana partisipasi pemilih itu bisa lebih aware ya, bisa lebih peduli dengan kondisi lingkungannya, kondisi masyarakatnya, kondisi provinsinya gitu. Misalnya di provinsi, kondisi kotanya, misalnya di kota. Seperti itu saya kira harus bisa ada kepedulian seperti itu dari masyarakat.
Tapi untuk mungkin karena ini di Lampung ya kan partisipasinya hanya mencapai 52% ya. Tapi gimana Bang? Tapi daerah-daerah yang mendapat endorse langsung nih dari mantan Presiden Jokowi dan Prabowo ini juga mungkin gimana Bang Riki untuk partisipasi pemilih yang menarik? Ya, jadi yang ketika ada endorsement itu emang cukup lumayan Angka partisipasi pemilihnya. partisipasi pemilihnya, karena memang endorsement politik ya. Betul. Jadi endorsement politik itu berpengaruh walaupun memang tidak bisa mencapai angka 70-75% gitu. Tapi itu Artinya tetap di bawah target ya Bang? tapi itu di bawah target. Tapi kan kita bukan ranah dari penyelenggara KPU pun Bawaslu ketika itu ada endorsement politik. Itu kan sesuai dengan keinginan si partai politik gitu, atau si tokoh yang memang mantan presiden atau memang tokoh yang terkenal di daerah tersebut. Betul. Ini kan itu urusan internal politik. Nah itu bukan ranahnya penyelenggara KPU maupun Bawaslu. Tapi kalau saya lihat dampaknya cukup signifikan ketika ada endorsement politik itu, karena memang pengaruhnya bisa cukup tinggi ya, karena untuk partisipasi pemilih, kemudian juga untuk si calonnya gitu. Itu. Tapi kan kita hal yang seperti itu kan tidak terjadi di daerah lain, hanya di daerah-daerah tertentu saja, termasuk di Lampung dengan tingkat partisipasi pemilih yang mencapai 50-52%. Itu memang saya rasa itu akan jadi presiden buruk untuk pilkada berikutnya gitu. Karena ini kan pemilu atau pilkada itu kan demokrasi, jadi yang memilih itu kan masyarakat, tapi kok masyarakatnya hanya segelintir atau hanya sedikit yang memilih tidak mencapai target. Jadi target 60% saja tidak tercapai gitu, apalagi mau mencapai 70% gitu. Jadi ini jadi PR kita bersama. Kemungkinan kalau misalnya memang mau merubah waktu agar tidak mepet, kita kan bisa merubah PKPU-nya, PKPU tahapan dan penyelenggaraan pilkada maupun pilpres. Nah itu ada kesepakatan bersama antara KPU RI, DPR sama penyelenggara. Nah, itu yang harus kita lakukan, karena tidak mungkin kita mensertakan pemilihan presiden agar tingkat partisipasi pemilih kita tinggi. Itu salah satu penyebab partisipasi pemilih kita tinggi itu kan karena memang ada pemilihan presiden di situ gitu. Tapi kan kita tidak mungkin menyertakan itu semua gitu, karena kita sudah tahu kejadiannya kemarin, banyak hal-hal negatif yang terjadi ketika semuanya digabungkan. Itu akan berdampak buruk bagi kita. Jadi mau tidak mau ini harus ada PR dari pihak penyelenggara, bagaimana caranya untuk merubah PKPU bahwa tidak mepet waktunya. Nah jadi ini masyarakat juga sosialisasinya akan panjang gitu. Gitu. Oke, baik Bang Boy, Bang Riki. Demikianlah pembahasan kita tentang pilkada. Sebenarnya masih menarik sekali ya untuk kita bahas ya, tapi kita dibatasi oleh waktu. Baiklah pemirsa Metro TV Lampung, demikianlah tadi pembahasan tajuk kita hari ini. Jangan lupa aktifkan tombol loncengnya dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi terbaru lainnya. Kalian juga bisa update berita seputar di Provinsi Lampung dengan berlangganan e-paper Lampung Pos. Kalian juga bisa memberikan komentar di kolom komentar ya tentang apa saja dalam podcast kami kali ini. Oke, saya Nurjana bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Salam sehat dan sampai jumpa.